Halo bro and sis sekalian yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi di Holynesia. Kita bahas tentang delay atau penundaan yuk. Hal yang sering bikin kita gelisah dan gak sabar, tapi sebenarnya masa penuh hikmat Tuhan. Delay itu adalah zona di mana iman kita dibentuk, tapi sering berasa siksaan. Cuma diem, tapi tersiksa dari dalam. Kita doa, kita tunggu, tapi jawaban Tuhan kayaknya gak kunjung datang. Tapi ingat, bukan niat Tuhan untuk membuat kita menderita. Tuhan bukan Allah yang tega. Justru, melalui delay, Tuhan ingin kita merenungkan dengan logika apa yang baik untuk kita, sampai hati kita dibentuk menjadi lebih matang dan selaras dengan kehendak-Nya. Coba ingat waktu kalian lagi ada di bandara. Sudah beres check-in, sudah lewat security, tas di bagasi, boarding pass di tangan. Pesawatmu dijadwalkan berangkat jam 2. Tapi tiba-tiba ada pengumuman. Flight delayed karena cuaca buruk di bandara tujuan. Estimasi keberangkatan baru 3 jam lagi. Oh no. Awalnya kamu santai, minum kopi, scroll HP. Setelah 1 jam, mulai gelisah. Setelah 2 jam, mulai kesal. Lihat jam terus, komplain di grup chat, pikir, kenapa harus aku yang kena delay? Bahkan mulai mikir cari tiket pesawat lain, atau pulang aja. Padahal, delay itu bukan karena pilot atau maskapai benci kamu. Delay itu untuk keselamatanmu. Kalau pesawat terbang di cuaca buruk, bisa jatuh. Pilot dan ATC tahu apa yang kamu nggak tahu. Ada badai di rute, turbulensi berbahaya, atau runway lagi diperbaiki. Delay ini sebenarnya perlindungan, bukan penyiksaan. Kalau kamu sabar, tetap duduk dikit, percaya jadwal baru yang diumumkan, dan gak cari jalan pintas. Misal naik pesawat lain yang lebih murah tapi risky. Akhirnya pesawat berangkat dengan lebih safe. Kamu sampai tujuan dengan selamat. Bahkan mungkin dapat upgrade seat karena delay panjang. Tapi kalau kamu menggerutu, marah-marah ke petugas, atau paksa naik pesawat lain yang gak aman, risiko lebih besar. Sama dengan delay Tuhan. Dia tahu apa yang kamu gak tahu. Dia lihat badai yang kalian gak lihat. Dia lindungi kamu dari penerbangan yang bisa berbahaya kalau dipaksa sekarang. Well, berapa lama delay itu? Bisa pendek, bisa panjang, bisa sangat panjang. Tergantung bagaimana kita memahami dan berserah kepada Tuhan. Kalau kita cepat paham pelajarannya, cepat rendahkan hati dan bilang, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Delay bisa lebih singkat. Tapi kalau kita keras kepala, delay bisa memanjang. Yang harus kita hindari saat delay, cari jalan pintas, seperti pakai cara salah, manipulasi, atau paksa kehendak sendiri. Menggerutu atau komplain terus. Tuhan kok gini? Kok lama? Kok orang lain cepat? Lihat contoh bangsa Israel. Jarak Mesir ke tanah perjanjian cuma 11 hari. Tapi karena menggerutu dan tidak percaya, delay jadi 40 tahun di padang gurun. Contoh lain, Yusuf. Delay panjang dari budak ke Perdana Menteri. Tapi dia nggak menggerutu. Abraham. Tunggu Ishak 25 tahun. Tapi dia belajar berserah. Impact-nya luar biasa. Mereka ke puncak di akhir cerita. Bayangkan seperti tembikar yang sedang dibakar di tungku. Api itu panas, terasa menyiksa. Tapi api dibutuhkan untuk membuang semua kelembapan dan kadar air di tanah liat. Kalau nggak dibakar, tembikarnya lembek, mudah pecah dan nggak berkualitas. Setelah dibakar, baru jadi keras, indah dan berguna. Begitu juga delay dalam hidup kita. Tuhan pakai waktu itu untuk membakar hal-hal yang gak perlu di hati kita. Seperti ketidaksabaran, ego, atau rencana yang salah. Supaya kita jadi versi terbaik yang bisa memuliakan Dia. Jadi, Tuhan pakai waktu itu untuk bentuk karaktermu. Belajar skill baru, merendahkan hati, atau bergantung total ke Dia. Bro and sis, delay bukan akhir.
Delay adalah zona pembentukan dan perlindungan. Jangan buat delaymu memanjang karena menggerutu atau cari shortcut. Pilih berserah, pilih syukur, pilih renungkan firman-Nya setiap hari. Share contoh delaymu yang akhirnya jadi berkat. Siapa tahu ceritamu menguatkan orang lain. Like kalau ini menguatkanmu, subscribe dan nyalain lonceng biar kita terus belajar firman bareng. Semoga Tuhan Yesus memberkati bro and sis di musim delay ini. Amin. Holy Nesia, let's grow in faith and shine bright in Christ.